Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 19 September. Untuk IHSG ditutup hijau ya, naik 0,64% ke level 6.980. Untuk IHSG beberapa hari terakhir cenderung bergerak sideways ya, di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG tanggal 19 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, secara keseluruhan sebenarnya hari ini untuk nilai transaksinya itu nggak gede-gede banget, jadi IHSG hitungannya sepi. Paling banyak untuk nilai transaksinya Bank Mandiri, itu pun cuma 564 eman ya, hitungannya sih sepi ini untuk IHSG hari ini. Kalau kita perhatikan hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, MTKA, Medco, INKP, Indi ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada Bank BRI, BBNI, Adaro, ASI, ICBP. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 19 September, untuk indeks global, untuk indeks Asia sebagian hijau, sebagian merah, untuk indeks US-nya hijau semua, cuma naiknya itu tipis-tipis ya semalam. Untuk Dow Jones naik 0,02, S&P 500 naik 0,07, Nasdaq naik 0,01. Jadi naik tipis. Untuk indeks Asianya hari ini sebagian merah, yang merah Nikkei, Hang Seng, kemudian Singapura Index ya. Kemudian yang hijau ya ini sih IHSG sama Hang Seng. Untuk besok mungkin masih akan cenderung ini sih, sideways di area 6.970-an ya, di area sini. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Antam, ini yang ada sentimen kurang bagus ya untuk saham Antam ini. Mengajukan PK cuma ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi ya harus bayar ganti rugi ke siapa, perusahaan asal Surabaya itu pengusaha ya. Untuk Antam sentimennya kurang bagus sih. Ya ini untuk MA tolak peninjauan kembali Antam ya atas Budi Said yang memenangkan gugatan 1,1 ton emas ya. Ini nilainya gede sekali ya. Jadi ada kemungkinan sih ya buat membayar itu Antam ya terkuras itu mungkin untuk pendapatannya di tahun ini ya atau tahun kemarin ya yang udah. Coba kalau kita cek aja untuk transaksinya hari ini untuk saham Antam. Hari ini tanggal 19 September untuk Antam aslinya keluar 1,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Antam hari ini tanggal 19 September secara keseluruhan sih sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Jadi market-market utamanya hari ini YP, CC, NI cuman YP-nya netbuy nggak terlalu banyak, CC juga net sell 3,7 M ya untuk saham Antam. Untuk lokalnya sendiri sebagian masuk sebagian keluar, cuman lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya didominasi lokal untuk transaksinya. Untuk besok sih mungkin perhatikan saja level ini ya. Hari ini tadi sempat mencoba breakout lagi di atas 1850 cuman gagal dan ditutup minus 0,27%. Untuk besok sih misal nggak bisa breakout di atas 1850 perlu hati-hati, apalagi kalau untuk saham Antam ini masih cenderung turun ya, bisa jadi ngejar supportnya yang di 1770. Oke, itu untuk saham Antam. Ya, mungkin untuk besok sih ya jangan buru-buru entry dulu ya. Soalnya ini sentimennya kurang bagus sih. Kecuali rame, ada yang goreng ya disclaimer kalau mau entry. Untuk saham Antam, EPS-nya di kuartal 2 ini naik sih secara tahunan ya, tapi secara kuartalan turun cukup lumayan dalam. Di harga saat ini PBV-nya 1,8 dengan ROE 15%, net profit margin-nya 8%. Hitungannya sih ya kalau dibilang murah ya nggak murah-murah banget ya, ini malah cenderung apa ya, mungkin nunggu di area 1,5 mungkin ya PBV-nya, jadi mulai menarik. Oke, itu untuk saham Antam sih. Menurut saya untuk besok kalau nggak sideways malah cenderung masih turun, uji support di 1770.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham, AMMN yang hari ini naik ya, hari ini naik setelah kemarin turun lumayan dalam, hari ini naik, 3,88% ke level 5.350. Sempat, mencoba breakout tadi cuman gagal ya, gagal breakout di atas 5.400 turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham AMMN tanggal 19 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya hari ini ada CC yang masih masuk lagi. Untuk CC yang masuk masih CC versi asing ya, masih nambah muatan untuk CC-nya hari ini netbuy 25,8 M ya. Jadi untuk lokal aslinya netbuy, selain CC ada AK yang netbuy 2,3 M, kemudian yang jualan untuk hari ini aslinya di saham AMMN ada BKC ini paling banyak 4 M-an lebih. Untuk lokalnya sendiri ada MG yang, hari ini netbuy 22,6 M, dan menariknya untuk MG hari ini sih netbuy ya, market-market utamanya hari ini MG, jadi ada kemungkinan sih tadi yang naikin untuk saham AMMN ya salah satunya MG ya, yang jadi top buyer-nya hari ini juga MG ini 19%, netbuy 22,6 M, dan AVGB-nya untuk hari ini MG di saham AMMN ada di level 5.330, 5.330 ya, floating profit cuman nggak terlalu gede ya. Untuk besok, mungkin perhatikan saja level ini, kalau, nggak bisa breakout di atas 5.400 perlu hati-hati sih, 5.400 ya, 5.400, 5.425 itu area, resisten untuk saham AMMN. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini, naik ya, hijau mencoba breakout lagi cuman belum berhasil untuk hari ini untuk saham Adaro. Sempat ke level 2.920 cuman ditarik turun lagi dan close di bawah, resistennya. Untuk resistennya masih di area sini 2.910, 2.920. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi hari ini, untuk saham Adaro hari ini tanggal 19 September secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi ini, diakumulasi oleh BB dan NI, malah untuk BB 100% transaksinya buy ya, tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi BB versi lokal murni akumulasi di saham Adaro. Selain BB ada NI yang juga masuk lumayan banyak 30,5 M. Untuk transaksinya hari ini didominasi oleh lokal, aslinya jualan. Harganya naik karena diakumulasi lokal ya. Adaro, hari ini tanggal 19 September untuk aslinya net sell 29,6 M, tapi ya ini diakumulasi oleh, BB dan NI. Coba kalau kita cek dari awal bulan ini aja, dari tanggal 1 September untuk, BB, masuk lumayan banyak ya, sampai hari ini pun masih terus, masuk. Kemudian selain BB ada CC versi lokal, untuk hari ini CC-nya jualan sih, cuman nggak terlalu banyak, 5,1 M. Untuk besok untuk saham Adaro mungkin perhatikan saja level ini ya. Kalau belum bisa breakout di atas 2.910 ya mungkin akan sideways dulu di bawah, resistennya. Oke, itu untuk saham, Adaro. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini naik lagi. Untuk saham Medco naik 3,74% ke level 1.665, dan hitungannya sini udah di pucuk ya, udah di area resistennya. Kalau kita lihat histori juga ini udah cukup tinggi untuk saham Medco setelah histori. Kalau mau entry agak was-was ya, walaupun setelah tren ini strong bullish ya untuk saham, Medco. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini untuk saham Medco, hari ini tanggal 19 September ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan ada yang distribusi ya. DX net sell 48,3 M, DX yang keluar, DX versi lokal ya. Selain DX untuk lokalnya yang keluar ada CC, net sell 23,8 M. Yang nampung untuk lokalnya PDYO, untuk aslinya sendiri net bel hari ini. Net bel lumayan banyak lagi. Jadi hari ini aslinya masuk ya di Samitco, nampung. Untuk hari ini aslinya netbuy 34,8 M. Coba kalau kita cek di tanggal 1
79, nggak banyak-banyak banget sih, karena hari ini masuk untuk asingnya tapi ada yang distribusi ya, jadi untuk besok mungkin perhatikan aja level ini, 1680, 1670. Kalau sekiranya nggak bisa breakout di atas itu atau agak berat buat breakout, aman sih nunggu koreksi ya untuk saham Medco. Coba kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya belum diupdate sih, kok belum diupdate-update ya untuk saham Medco. Hutangnya lumayan gede sih 300% ya untuk, hutang Medco dibandingkan dengan equity-nya 3 kali lipatnya. Jadi untuk besok mungkin akan apa ya, antara supply demand-nya juga, hampir sama ini 51%, 49%, mungkin cenderung sideway dulu ya di atas, kemungkinan sih seperti itu. Kalau mau nge-HK ya hitungannya udah di pucuk terlalu beresiko, kecuali bisa breakout di atas 1680 di strike volume yang gede setelah, technical sih ya nggak menutup kemungkinan masih bisa, naik lagi ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek, saham cuan. Untuk saham cuan ini juga, harganya udah cukup tinggi, tapi hari ini koreksi 7,23% ke level 2.950. Ya, ini udah naik lumayan tinggi sih kalau dari awal IPO. Kalau kita ukur pakai rectangle terdekatnya yang di sini, maka untuk saham cuan, mmm di harga saat ini, itu supportnya ada di area sini, 2680, 2690 ya, ini area support untuk saham cuan dan resistennya ada di 3100. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham cuan, apakah ada yang nampung? Hari ini tanggal 19 September untuk saham cuan secara keseluruhan sih didistribusi oleh RX nih, untuk RX hari ini murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. RX yang keluar versi lokal sih, RX-nya versi lokal. Untuk aslinya juga ada yang distribusi nih, YU versi asing juga murni jualan di harga atas nih ya, tidak melakukan pembelian sama sekali untuk saham cuan. Untuk saham cuan hari ini aslinya net tanggal 19, net sell keluar. Hari ini untuk aslinya net sell ini, yang masuk paling banyak BK itu pun cuma 2,3 M ya, yang distribusi YU 6,1 M. Untuk besok, untuk saham cuan, masih, CCMGYP market-nya masih net value. Coba kalau kita cek dari tanggal 1, September untuk saham cuan ini, hitungannya sih nggak ada yang akumulasi banyak ya, malahan ini cenderung, scalping-an semua untuk market-maker-nya MG, CCYP. Jadi kalau mau entry di harga saat ini, ya amannya sih buat trading, tapi kalau buat invest kayaknya terlalu beresiko. Coba kalau kita cek sekilas ya untuk fundamental cuan, ROE-nya lumayan tinggi 20, persen, tapi dengan PBV 20 kali ya 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 enggak, ya terlalu mahal sekali ya PBV-nya 20 kali. Untuk, liquidity ratio-nya aman sebenarnya untuk saham cuan ya. Secara, neraca keuangan cukup aman ini, tapi di harga saat ini terlalu mahal, 20 kali untuk PBV-nya, ROE 20% mungkin, idealnya bukan ideal ya, kalau berani invest itu PBV-nya di bawah 4 atau 3 ya, untuk saham cuan. Ini kalau menurut saya ya, buat teman-teman kalau ada pendapat lain bisa, tulis di kolom komentar. Untuk liquidity ratio-nya sini, cukup bagus karena rasionya 300%, equity ratio 200, cash ratio 100%, dan hutangnya cuman, 25% aja. Oke, itu untuk, saham, cuan. Kalau untuk besok kayaknya sih cenderung apa ya, kayaknya turun dulu ya, bisa jadi seperti itu, saham cuan.
Coba kalau kita cek antar perdagangan hari ini supply demand-nya gimana, nggak beda jauh sih kayaknya ya. Oh, lebih kuat di supply ini 66%, jadi, serangan ke bawah lebih kuat sih. Untuk besok kalau turun jangan buru-buru entry, apalagi kalau kita lihat secara histori ternyata ada gap up ya, kemarin pas tanggal 14, 15 September belum ketutup, kalau mau nutup gap berarti bisa ke 2850, bisa jadi area situ untuk, penurunannya ya. Oke, itu untuk saham cuan, hati-hati aja kalau turun, untuk supply lumayan jauh ada di 2690. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPMA. Untuk saham TPMA hari ini naik ya, naik 7,94%. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir untuk candlenya cukup, lebar-lebar ya, jadi sangat fluktuatif. Kalau kita cek untuk transaksinya TPMA hari ini tanggal 19 September, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, sebenarnya ada yang lebih banyak yang masuk sih. Ada YU yang cenderung akumulasi nih, YU, BP, AK itu kalau kita perhatikan cenderung akumulasi ya, antara nilai transaksinya dan net, buy-nya itu nggak beda jauh. Yang keluar RFTP, untuk aslinya sendiri net buy ya, aslinya net buy di saham TPMA. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk saham TPMA, TP jualan ya. Coba kita cek sekilas ya untuk, fundamental TPMA. TPMA, eee, masyarakatnya 23%, iyalah ya. Untuk pendapatannya di kuartal 2 ini, ya secara tahunan meningkat sih, walaupun secara kuartalan turun, dan estimasi tahun 2023 untuk IPS-nya naik ya. Semoga aja bisa tercapai itu. Di harga saat ini PBV-nya 1,3 dengan ROE 20% dan net profit margin 27%. Hitungannya menarik ya, nggak mahal-mahal banget. Untuk liquidity ratio-nya juga masih aman ini kalau menurut saya ya. Masih aman, cash-nya, 110%, share-nya ya ini 27% aja, hitungannya sih nggak terlalu gede. Jadi untuk fundamental TPMA di harga saat ini hitungannya kalau menurut saya nggak terlalu mahal ya, masih wajar lah. Nah, jadi, buat naik lagi ke 800-an itu kalau menurut saya masih mungkin ya, masih mungkin kalau menurut saya. Untuk besok sih misal turun perhatikan aja level ini selama nggak jebol di bawah, 660 ya, ya misal turun dan di area sini ada yang jaga, mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy disclaimer. Untuk, resistennya di sini sih lumayan jauh, tapi semoga aja kejemput. Kalau lihat valuasinya hitungannya malah masih menarik ini untuk saham TPMA. Di 835 ya untuk resistennya. Oke, itu untuk saham TPMA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.